Kita paham lah bang, namanya kepala itu, ya kan? Pimpinan itu, walaupun raja yang dimaksud bukan seperti raja di Yogyakarta misalnya kan, beliau ini bukan raja yang punya otoritas atas sebuah wilayah, bukan. Gitu. Tapi yang dipilih oleh para pupuhu, oleh para pemimpin-pemimpin kabuyutan untuk menjadi perwakilan wawali gitu, kerajaan Galuh gitu kan. Otomatis itu juga sebagai simbol kehormatan. Betul dari kan? Kerajaan. Betul. Makanya wajar ketika peristiwa ini terjadi, ya kami marah, greget, tersinggung. Ya kan kalau tokoh adat saja tidak dihargai dan tidak dilindungi oleh negara, ini bagaimana masyarakat? Peristiwa ini juga apa yang menjadi kesedihan masyarakat Ciamis direspon dengan sejauh ini hal-hal yang sifatnya masih positif, tidak mengarah kepada perpecahan. Karena saya yakin para ketua pupuhu, sesepuh, kabuyutan, adat, Galuh di Ciamis itu sudah lebih dewasa. Mereka mengambil sikap gitu ya terkait menyikapi peristiwa. Jangan lupa ya, Mas Ahaye ini bisa lah segera kemudian menjadikan peristiwa ini sebagai atensi. Yang dilihat di video itu orang-orang tidak dikenal menggunakan seragam baju bebas ya, baju preman itu kita tidak boleh gimana ya, membawa sukunya. Ya. Hidup susah jangan dibuat gampang. Teman-teman Majelis Proklamasi, kali ini kita lagi bersama Kang Arif Hidayat ya. Sehat Kang? Siapa Bang? Kumaha. Alhamdulillah saya. Kalau kumaha itu bagaimana kan? Bagaimana? Ini kita lagi sama generasi muda Galuh ya. Siap, Galuh Bang. Galuh ini Parahyangan Timur. Betul sekali, Parahyangan Timur. Jadi saya dari Indonesia Timur. Kita sama-sama orang Timur. Kang dari Parahyangan Timur. Jadi sama-sama dari Timur. Teman-teman, kali ini kita bahas soal kasus yang lagi rame diperbincangkan dan viral memang sampai tewasnya salah satu tokoh dari Tanah Galuh. Iya Kang ya? Betul. Kasus ini terkait dengan eksekusi lahan di Cilandak, Jakarta Selatan baru 2 hari lalu. Di depan kita nih tadi sudah disampaikan, kalau beliau kita biasanya bilangnya kalau diaspora itu kan dari Indonesia keluar gitu ya. Betul. Ini malah di Indonesia ke Indonesia, tapi kalau kita biasanya ini diaspora dari rakyat Galuh ini. Betul. Jadi kita mau dengar dulu cerita atau tak kenal maka tak disayang Kang. Siap. Itu betul. Penting. Jadi mungkin diceritakan sedikit soal profil atau apa sih Galuh Jaya itu yang bajunya lagi dipakai ini biar teman-teman Majelis Proklamasi nggak kepo tapi akhirnya nggak tahu kan. Kalau kepo tahu kan enak tuh. Iya. Silakan Kang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Abanda sudah mengundang saya ke podcast pada malam hari ini. Majelis Proklamasi kan ya? Majelis Proklamasi. Ngaji kebangsaan ini. Ngaji kebangsaan ya. Karena Galuh juga adalah bagian dari elemen yang mendirikan bangsa Indonesia pada hari ini. Perjalanan yang panjang di tanah Pasundan ya kan, sampai Indonesia yang kita nikmati hari ini. Sedikit selayang pandang tentang Galuh. Sebenarnya karena Abang Da, kalau misalnya kita ingin membicarakan tentang Galuh, itu tentu saja waktu podcast malam ini tidak cukup. Iya. Karena ini mengurai perjalanan panjang bangsa Pasundan. Oke. Dari
zaman kerajaan Tarumanegara, Oke. ya kan, dengan berbagai macam dinamika, konflik, Ya, ya. sampailah pada apa yang terjadi hari ini. Raja Galuh, Raden Rasih Hanif Radinal yang sedang viral wafat gitu pada saat eksekusi lahan di Jaksel. Oke. Jadi begini ya Bang, Galuh ini dulunya di tanah Pasundan ini Jawa bagian barat lah. Oke. Ya walaupun secara kultur gitu ya, kami orang Pasundan gitu tidak pernah mengakui, ya bukan tidak pernah mengakui, maksudnya agak risih kalau dibilang orang Jawa. Orang Jawa, iya, iya. Padahal secara geografis Satu pulau satu gitu. pulau. Iya, iya. Nah itu sangat ini sekali ya, sangat panjang juga sejarahnya. Ya, ya, ya. Intinya pada masa itu ada kerajaan namanya Kerajaan Tarumanegara. Gitu. Singkat cerita, berjalannya waktu Tarumanegara ini terpecah. Oke. Nah, Tarumanegara ini etniknya Sunda. Oke. Gitu. Nah, terpecah menjadi 2 teritori kerajaan. Yang satu kerajaan Pasundan, Sunda, Oke. yang satu kerajaan Galuh. Oh, Pak, jadi Galuh sama Pasundan ini beda ya? Ya, Tarumanegara gitu. Orangnya orang Sunda ya, orang Sunda dengan bahasa dan karakteristik yang sama gitu. Pecah menjadi 2 kerajaan. Satu namanya Kerajaan Galuh yang beribu kota di Priangan Timur, kemudian Kerajaan Sunda yang beribu kota di Bogor. Priangan Timur ini di mana nih? Ciamis. Ciamis ya, di daerah Kawali namanya. Nah, kalau sekarang tuh ada kecamatan namanya Kecamatan Kawali. Saya juga kurang terlalu dalam terkait masalah sejarah itu, namun sedikit banyak sebagai orang Galuh, orang Ciamis gitu ya, pernah membaca, mendengar cerita gitu ya Bang ya. Mungkin betul. Lain kesempatan saya akan coba tulis. Siap. Itu wajib itu. Atau lain kesempatan kita kupas tuntas tuh. Oh siap. Atau kalau bisa bawa kitabnya itu. Nanti kita undang tokoh yang lebih relevan untuk berbicara. Ya. Oke, tadi sudah di-spill sedikit ya eksekusi lahan itu hingga salah satu tokoh yang akhirnya meninggal ya. Mungkin bagaimana sih sengketa tanah ini, apakah ada kaitannya dengan Galuh atau bagaimana tuh Kang cerita ini eksekusi lahan itu sampai viralnya minta ampun itu. Iya. Bilang siapa yang saya hubungin itu. Ya udah, ini Kang Arif aja lah. Oke, lanjut Kang. Siap. Saya juga sebenarnya ya mengikuti perkembangan peristiwa tersebut di media. Gitu. Karena kebetulan saat kejadian saya sedang tidak di Jakarta, sedang di luar kota. Saya dikirimi pamflet berisi ucapan bela sungkawa, duka cita gitu yang bersebaran di grup-grup mahasiswa Ciamis gitu. Dan kemudian bertanya sebenarnya apa penyebab meninggalnya gitu. Begitu saya baca, dikirimin link, saya buka, oh ternyata ada sesuatu gitu kan, ada peristiwa eksekusi lahan gitu, yang ketika prosesnya ada video yang sempat tersebar juga di media gitu, ada seperti cacat prosedural gitu kan. Gitu. Di mana pihak petugas pengamanan gitu kan, Polri, TNI itu pasif. Ketika terjadi kerusuhan gitu. Jadi proses dorong-dorongan gitu ya sampai terjadinya Pak Hanif ya, beliau gitu meninggal itu sangat cepat sekali. Dan ada videonya gitu. Kemarin juga saat LDPU di Komisi 3 itu diputar videonya begitu, Kakanda. Nah, menyikapi kejadian tersebut gitu ya,
saya sebagai salah seorang bagian dari diaspora mahasiswa Galuh Ciamis yang ada di Jakarta gitu, merasa terpanggil Oke. untuk kemudian menyuarakan Oke. kejadian tersebut gitu. Oke, Walaupun tapi jauh sebelum ke sana ya, jauh Oke. sebelum ke sana, mungkin diceritakan sedikit. Ada cerita di grup-grup teman-teman Ciamis, atau mungkin Kang Arif telepon-teleponan sama tokoh-tokoh yang terlibat di sana. Sedikit aja, biar pengetahuan teman-teman di Majelis Proklamasi, asal muasal lahan itu gimana sih sampai? nah, ini nih. Eh sebetulnya gini, ini tuh sebenarnya dua hal yang sebenarnya dibilang terpisah, tidak terpisah, tapi juga gini, lebih kepada saya sebagai mahasiswa Ciamis sebetulnya, Oke. ya walaupun hal ini sangat berkaitan gitu, tapi yang sangat yang saya sesali gitu, yang sangat membuat kami masyarakat. Bentar, tutup pintu tuh dulu. Kunci aja. Nih, mau keluar nggak? Nggak. Oke. Yang membuat kami masyarakat Galuh, ya kan, mahasiswa diaspora Galuh itu terpukul dan tidak terima adalah status beliau sebagai tokoh yang dihormati. Oke. Gitu. Dan proses eksekusi lahan pada hari itu yang tersebar di video-video itu menurut kami gitu ya sangat tidak manusiawi gitu. Mengingat beliau sudah cukup berumur. Ini tinggal di situ almarhum. Pada saat kejadian beliau ada di lokasi. Oke. Gitu, bersama kuasa hukum, keluarga gitu ya. Terkait masalah perjalanan kasusnya, kemarin saya tonton habis tuh. Jadi DPR RI Komisi 3 itu RDPU dengan pihak pengacara dan keluarga Pak Raden Hanif ini. Gitu. Dan di sana lebih detail lah dijelaskan oleh kuasa hukum terkait masalah perjalanan kasusnya. Gitu. Hanya kami sebagai masyarakat Galuh Ciamis gitu penekanannya adalah kepada status beliau. Ya. Gitu. Sebagai orang yang dihormati, sebagai raja Galuh, wawali itu perwakilan kerajaan Galuh gitu. Jadi status raja di situ bukan berarti seperti di tempat lain. Ya. Gitu kan. Kalau di tempat lain kan raja ya dia raja nanti kemudian gitu. Kalau di Ciamis itu di Galuh itu nggak begitu. Gitu. Raja itu terkhusus Pak Raden Hanif ini, beliau ini menjadi raja gitu ya, dipilih oleh Dewan Adat, disepakati oleh Dewan Adat, kemudian didudukan menjadi wawali, gitu kan, untuk mewakili kerajaan Galuh. Gitu. Otomatis beliau ini dihormati dong. Ya. Sebagai seorang budayawan, sebagai seorang tokoh adat gitu. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, gitu ya, tentu saja masyarakat Ciamis, masyarakat adat gitu ya, para budayawan merasa terganggu hatinya gitu. Dan saya juga sempat membaca, Bang ya, di press release Humas Polres Jaksel gitu. Begitu juga yang pengadilan negeri ya PN Jaksel itu ya. Itu seperti menyudutkan gitu, seperti bahwa kejadian ini ya sudah terjadi begitu saja gitu. Bahwa padahal ketika kejadian itu ada aparat keamanan di situ ya. Ada aparat keamanan gitu. Dan sebenarnya saya sedikit mencoba untuk memahami yang disampaikan oleh kuasa hukum saat RDPU itu, bahwa ini sebenarnya cacat prosedur. Seharusnya eksekusi tidak dilaksanakan mengingat masih ada prosedur hukum yang sedang ditempuh gitu. Itu di pengadilan. Di pengadilan oleh kuasa hukum. Dan hal lain misalnya ada putusan terhadap penggugat gitu ya, bahwa penggugat ini pernah diputus bersalah oleh pengadilan atas
manipulasi surat ini ya, surat terkait tanah itu ya ya. data-data itulah. Oke. Artinya kasus ini tidak bisa dipandang sebagai ya sudah gitu, tidak bisa. Ini harus diusut gitu, harus dicari kebenarannya, keadilan harus ditegakkan Betul, betul. gitu, Bang. Oke. Tadi sudah ini ya, tapi memang kalau urusan tanah ini Kang agak rumit ya. Dan kalau sebenarnya rumit nggak rumit ini tergantung pada penegak hukum. Kalau memang semua mereka jalankan sesuai dengan aturan yang ada gitu ya, itu pasti nggak ada masalah dan pasti nggak ada korban. Tetapi kalau tidak dijalankan sesuai aturan yang ada, pasti menimbulkan korban. Misalnya mungkin kita nggak tahu ya, ini kita duga aja bisa saja main mata aparat keamanan mungkin ya, main mata dengan sebelahnya atau bagaimana kita nggak ngerti. Tapi kan kalau dari cerita tadi bahwa ya kalau rakyat Ciamis atau masyarakat Galuh Ciamis ini marah dan kasus ini sampai dikawal sampai mendapatkan hak mereka, lalu ini dihalangi, mereka marah, jangan marah juga gitu kan. Itu. Lalu gini Kang, ini tadi sudah dibawa ke DPR ya. Betul, sudah tapi di yang RPU. perlu juga sebenarnya teman-teman Majelis Proklamasi juga mau tahu bahwa pihak mana yang tadi sudah disampaikan sedikit, tapi diperjelas lagi biar teman-teman jadi catatan, pihak mana saja yang terlibat di kasus ini kan? Mengikuti RDPU kemarin saya nonton sampai habis gitu ya. Jadi pihak yang terlibat saat kejadian di lokasi itu pertama tim jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ada petugas gabungan Polri, TNI dan Satpol PP, itu sesuai dengan prosedur eksekusi ya, pasti harus berkoordinasi dan menghadirkan petugas TNI Polri lah di lokasi gitu untuk pengamanan gitu kan. Kemudian pihak kuasa hukum, pihak keluarga, dan yang dari pihak Raden Hanif. Cuma seperti yang disampaikan keluarga terkait kronologi wafatnya beliau gitu ya. Jadi setelah terjadinya keributan gitu, beliau terkena dampak lah ya kan. Ada yang disampaikan kuasa hukum kan tangannya terkena pukulan, kemudian disampaikan sama istri almarhum kan didekap oleh ketua jurusita gitu, sampai kesulitan bernafas gitu kan, dan terlambatnya tim medis ambulans datang di lokasi, sehingga beliau diantar ke rumah sakit itu oleh mobil pribadi dan sudah wafat dalam keadaan perjalanan menuju ke rumah sakit Mayapada. Ini tuh gimana ya? Satu hal yang sangat mengejutkan lah. Gitu. Untuk masyarakat Ciamis lah, Galuh gitu. Dimana saat ini giat-giat kebudayaan, giat-giat mengembalikan nilai-nilai tradisi kegaluhan gitu kan, sedang cukup eksis lah di Ciamis. Beliau sebagai salah satu tokoh utama lah di sana, tokoh utama lah yang membina, mengarahkan gitu ya, memimpin gitu kan, karena berjalannya ini semua harus ada pemimpin dong. Nah, melihat pemimpin Galuh diperlakukan seperti itu sampai beliau wafat, tentu saya tidak ada rasa tidak terima di hati masyarakat Galuh gitu. Terutama tokoh budayawan, tokoh adat gitu ya. Dan apalagi ya teman-teman muda ya. Betul, teman-teman. Apalagi bicara soal budaya, sejarah gitu ya. Kan kita butuh sosok-sosok muda tua ya, untuk agar bisa minimal ya membimbing lah. Atau sebagai contoh untuk kita harus belajar dari mereka. Secara pribadi ya, secara organisasi Galuh Jaya khususnya gitu, kami
cukup dekat dengan beliau Oke. almarhum, karena kebetulan beliau tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan. Oke. Itu dan sekretariat kami di Ciputat gitu. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan Galuh Jaya itu beliau sering berkontribusi gitu kan. Sering hadir, memberikan masukan, memberikan nasihat gitu. Ya sudah seperti orang tua kami lah di Galuh Jaya gitu ya. Makanya wajar ketika kejadian ini kami sebagai mahasiswa Galuh lah gitu merasa oh perlu nih menyuarakan gitu. Perlu khalayak tahu gitu bahwa beliau ini bukan sosok sembarangan. Apakah sosok ini ketika sudah tidak ada, apakah masih optimis ada yang seperti beliau, atau mungkin satu-satunya yang teman-teman merasa kehilangan begitu? Ya, begini Bang, secara individu memang beliau sangat ngopeni lah, sangat perhatian kepada teman-teman mahasiswa Galuh yang ada di Jakarta khususnya gitu, karena dekat dengan domisili beliau, tempat tinggal beliau gitu di Cilandak, Jakarta Selatan. Tentu saja dengan momentum wafatnya beliau, kami merasa kehilangan. Dan dalam tanda kutip, peristiwa yang menyebabkan wafatnya beliau ini kan sangat mumet lah, riweuh gitu, repot gitu. Tidak sesederhana itu kan, artinya masih banyak celah, masih banyak ruang yang harus ditempuh untuk sampai pada yang namanya keadilan gitu. Bahwa beliau ini layak dibela untuk mendapatkan keadilan. Gitu. Terkait sosok beliau, tentu saja hanya ada satu Raden Rasih Hanif Radinal, gitu ya, tidak ada yang lain gitu. Toh kemudian mungkin nanti para pupuhu sesepuh adat di Kabupaten Ciamis kemudian akan mengangkat pengganti beliau di kemudian hari. Ya harapan kami mahasiswa Galuh yang berdiaspora di Jakarta, mudah-mudahan pemimpin berikutnya bisa mengambil banyak pelajaran dari tokoh Raden Hanif ini gitu. Ngemong, membina, ngasuh gitu ya kepada kami gitu, generasi muda yang ada di luar Ciamis. Pasti gitu semua orang punya harapan yang sama kira-kira, karena ini yang meninggal, pergi meninggalkan kita ini kan sosok orang tua. Lalu gini, semua ini kan urusannya terkait dengan negara sebenarnya. Betul. Kalau negara berjalan baik, aturan tadi saya bilang bahwa aturan ditegakkan, sepertinya tidak ada konflik di Republik ini. Ketika ada konflik dan mengorbankan orang lain, itu artinya bukan lagi murni, tapi itu bicara soal kepentingan. Dan ya harus teman-teman harus kita jujur, iya kan? Di negara ini kan orang cerdas banyak kan, orang hebat banyak, tapi orang yang jujur ini kan kita hitung pakai jari masalahnya gini kan. Makanya saya kadang-kadang bilang begini, kalau Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, kalau kita dari Maluku itu ada M. Sengaji, terus ada para pemikir pendiri bangsa yang lainnya, mereka masih hidup. Sebenarnya mereka sedih sebenarnya melihat proses penegakan hukum di Republik ini dan kondisi politik kita yang akhirnya kepentingan politik dan ekonomi lebih kejam daripada penegakan hukum, dan begitu akhirnya rakyat jadi korban. Ya saya berharap gitu ya, kami berharap negara sebagai wadah hidup kita semua mampu berjalan sesuai dengan mekanismenya yang benar. Gitu kan. Tidak boleh ada siapapun itu yang bergerak di atas hukum. Hukum menjadi payung utama setiap langkah paripolah gitu ya, langkah perbuatan gitu masyarakat Indonesia dalam berbagai macam lini kehidupan. Nah, sebagai pelajaran gitu, kita semua harus bisa mengambil pelajaran dari
peristiwa yang menimpa Raden Hanif terkait masalah konflik agraria lahan lah, tanah gitu ya, bahwa memang Indonesia saat ini terutama di kota-kota besar itu sangat marak sekali yang namanya mafia tanah. Ya, ya, ya. Tuh. Salah satunya ya eh, mungkin berbagai macam kasus lah gitu ya Bang ya. Ya, Nah, pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas lagi. Itu aturan-aturan terkait masalah pertanahan. Karena di beberapa tempat menimbulkan korban jiwa. ya, Selain kerugian material, ya kan, konflik sosial, ya tidak sedikit juga terjadi pertumpahan darah ya. gitu terkait masalah konflik yang kaitannya dengan tanah. Tidak hanya terbatas di kota besar misalnya, termasuk juga di daerah pelosok-pelosok. Ya, betul. Masyarakat adat digusur, Ya, terjadi konflik sosial antara antara investor ya kan, Ya, investasi yang masuk betul. dengan masyarakat yang lahannya ya, masyarakat digusur, adat terutama. masyarakat adat Ya. gitu ya. Seharusnya negara ini melindungi kepentingan jangka panjang, Ya, melindungi masyarakat adat, melindungi hak tanah adat gitu ya. Itu juga bagian dari ikhtiar pemerintah untuk melindungi keberlangsungan. betul. Gitu. Artinya Indonesia ini berdiri hari ini itu disokong oleh berbagai macam Ya, elemen gitu ya. Di situ salah satunya berbagai macam etnis, ya, suku bangsa gitu ya, betul. berbagai macam karakteristik budaya, adat istiadat segala macam gitu. Nah, negara ini harusnya bisa menjamin keberlangsungan semua. Karena misalnya gini, tanah ini di daerah mana pasti berkaitan dengan orang-orang yang menghuni di wilayah tersebut. Bahkan wilayah itu, tanah yang dimaksud adalah bagian dari kebudayaan mereka. Mungkin karena bagian dari kebudayaan yang membentuk masyarakat mereka, diciptakanlah di situ hukum-hukum terkait tanah tersebut. Misalnya di Kalimantan, konflik masyarakat adat dengan perkebunan, Ya, itu karena ya kan, masyarakat adat menganggap bahwa perkebunan-perkebunan yang dibangun ini melanggar aturan adat. Gitu. Lahan wilayah tersebut membentuk kebudayaan masyarakat di lokasi itu, kemudian masyarakat menciptakan hukum untuk melindungi. ya. Gitu. Nah itu Masyarakat ngurus negara tuh ya, profesor, doktor, terus kuliahnya dalam negeri, kampus negeri lagi, keluar negeri, tapi isinya begitu ya. Kadang rakyat kesal juga sebenarnya dengan melihat kondisi seperti ini ya. Tapi begini, Kang, ini menarik ini karena anak muda ya, anak muda yang hari ini berduka, ini juga sebenarnya tidak terlepas. Ini kan agraria ya. Walaupun urusan tanah ini adalah konflik sampai berdarah dan konflik saya meninggalkan melahirkan korban dan korban adalah tokoh gitu ya. Soal aparat keamanan ngomongnya bagaimana kita nggak ngerti, mereka dengan alasannya itu punya dasarnya apa dan lain sebagainya. Kalau dibilang aparat keamanan telat berarti polisi India lebih jago daripada polisi Indonesia kan begitu. Nah, takutnya jangan sampai begitu kan. betul. Oke. Lalu yang terpenting sebenarnya sebagai anak muda kembali lagi, Menteri Agraria kita itu walaupun ini sengketa tanahnya hanya personal mungkin ya, saya belum tahu, tetapi ini kan urusannya masalah tanah dan yang korban adalah tokoh adat, kira-kira begitu. Bayangkan kalau tokoh adat saja tidak dihargai dan tidak dilindungi oleh negara, ini bagaimana masyarakat kecil? Betul. Nah, Menteri ATR dan Agraria itu anak muda, Pak Mas AHY ya, sebagai sesama anak muda kira-kira apa pesan dan harapan terkait dengan kasus ini agar minimal AHY ya jangan diam juga karena ini sudah tinggal berapa minggu lagi selesai. Tapi Kang sebelum
jawab ngerokok dulu sih, Bang. Ah, Minum air, Kang. siap, siap. Jadi Majelis Proklamasi ini kita ngaji sebenarnya, kan ngaji kebangsaan. Makanya menarik tadi itu kalau ngomong ini soal ke depan mungkin bisa kita cerita soal Galuh ini kan, karena kita di Maluku itu, misalnya saya aja yang udah lama di Jabodetabek ya, kenal lama juga sama Kang, kira-kira saya pikir itu Pasundan itu sampai di Ciamis, padahal ternyata bicara kerajaan dia beda begitu ya. Oke. Kembali lagi, gimana pesan buat AHY sebagai anak muda, menteri muda, ya kan, ketua umum partai kalau nggak salah beliau itu, apa pesannya, harapannya, Kang? Ya, tidak bermaksud meragukan ya. Oke. Hanya mungkin momen beliau AHY gitu sebagai Menteri ATR BPN itu singkat, Ya. sedangkan yang diurus banyak. Oke. Nah, tapi saya berharap kepada Pak AHY mudah-mudahan peristiwa yang menimpa almarhum Raden Rasih Hanif ini menjadi atensi gitu, oleh Kementerian ATR BPN khususnya, sehingga proses hukum yang sedang ditempuh terkait ini bisa menemukan keadilan yang seadil-adilnya. Intervensi negara dalam hal ini tuh penting, gitu. Agar keadilan itu ada, negara tuh hadir gitu, untuk supaya keadilan itu terwujud, gitu Bang. Mudah-mudahan viralnya pemberitaan hari-hari ini terkait peristiwa yang terjadi di Cilandak gitu ya, menjadi atensi khusus dari Menteri ATR BPN gitu, Pak AHY terutama. Sebagai sama-sama anak muda kita ya Bang ya, tentu anak muda memiliki visi yang lebih. Iya, jangan sampai anak muda tapi telat gerak, kan bahaya Pak. Saya yakin jangan Bapak ya, Mas AHY ini bisa lah segera kemudian menjadikan peristiwa ini sebagai atensi dan pelajaran juga dan ya, pelajaran gitu, bahwa semua mafia tanah ini di kota-kota besar ya sampai ke pelosok-pelosok gitu ya, itu sangat luar biasa merusak. Dan mudah-mudahan Kementerian ATR BPN ini bersih, tidak cawe-cawe gitu. Negara harus hadir untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan segelintir yang memberikan konsensus A, B, C, D dan lain-lain gitu. Cukup ditambang aja, jangan di tanah lagi. Tidak terlepas juga selain BPR kan tadi terpenting sebenarnya soal apa namanya tadi belum disampaikan juga itu kan. Tadi masyarakat Ciamis ya, di Galuh ini, Galuh Ciamis ya, ini berduka. Sebagai anak muda asal dari negeri Galuh sana, itu apa harapan atau pesan kepada masyarakat di tanah Galuh sana kan, agar jangan sampai gini. Terpenting kita yang ada di Jakarta ini memang harus melihat ini satu itu sebagai pelajaran, dan kita ikhtiar untuk mengawal sama-sama. Lalu jangan sampai ada intervensi-intervensi dari pihak-pihak yang punya kepentingan, akhirnya kita terpecah belah. Saya sih harapannya adalah bagaimana ya cukup saja di Jakarta yang konflik gitu kan. Jangan sampai ini terbawa sampai di sana. Lalu sebagai anak muda harapannya apa tuh Kang ke masyarakat? Sebenarnya nggak terlalu banyak harapan. Masyarakat Galuh, masyarakat Tatar Pasundan secara umum itu cenderung santai. Kami bukan bangsa yang invasif, bukan suku bangsa yang reaksioner, gitu ya. Cenderung mengalah, gitu, gitu ya Kang ya, Abang gitu kan. Terkait peristiwa ini juga
apa yang menjadi kesedihan masyarakat Ciamis direspon dengan sejauh ini hal-hal yang sifatnya masih positif, tidak mengarah kepada perpecahan. Oke. Karena saya yakin para ketua pupuhu, sesepuh, kabuyutan, adat, galuh di Ciamis itu sudah lebih dewasa. Mereka mengambil sikap gitu ya terkait menyikapi peristiwa ini. Saya berharap mudah-mudahan masyarakat Ciamis ya Galuh Ciamis gitu tetap solid, tetap menjaga silaturahmi. Mari mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa Raden Rasih Hanif Radinal ini gitu ya. Bahwa seperti pesan abang tadi, kalau misalnya sekelas tokoh saja Ya. dibuat begini, gitu ya. Bagaimana masyarakat kecil? Bagaimana masyarakat kecil gitu. Ya. Nah, mari bersama-sama bergandengan tangan, kita melangkah ke depan, saling menjaga satu sama lain. Itu saja sih pesan dari saya, Pak. Selebihnya sebenarnya para sesepuh, pupuhu, kabuyutan-kabuyutan di Ciamis lebih paham lah harus bagaimana menyikapi persoalan ini. Ya, gitu ya, ya. Beliau-beliau ini Lebih memahami lebih ya. memahami Betul. situasi daripada saya yang masih muda ini gitu kan. Oke Kang, ini mungkin terakhir ya. Mungkin terakhir apa namanya? Kasus ini kan belum selesai Tuh, dan di pengadilan juga sedang berlangsung ya. langsung. Oke. Terus ada pembatalan juga dari pengadilan soal eksekusi kemarin ya. Enggak, belum. Oh belum ya? Belum sampai ini masih setelah peristiwa kemarin itu mungkin tindak lanjutnya ya seperti yang dijelaskan di RDPU kemarin. Oke. Gitu kan. Ini kan hari ini semua memang berduka ya. Tapi ada nggak teman-teman untuk mengawal proses ini sampai pada putusan yang betul-betul itu adil begitu? Secara langsung bersinggungan mungkin belum. Oke. Tapi secara moral, dukungan demi dukungan terus kami galang oleh keluarga besar Mahasiswa Galuh ya. Jadi Mahasiswa Galuh ini, Bang ya, bukan hanya ada di Jakarta. Oke. Gitu. Mahasiswa Galuh ini tersebar di beberapa kota dan menghimpunkan diri ya kan, mewadahkan diri di dalam galuh-galuh. Beda-beda namanya. Oke. Kalau di Jakarta ini Galuh Jaya, Oke. di Bandung Galuh Taruna, di Yogyakarta Galuh Rahayu gitu ya. Oke. Dan lain-lain lah. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah sih sejauh ini saya melihat seperti kemarin misalnya di hari yang sama dengan digelarnya RDPU di DPR, teman-teman Galuh, perwakilan Galuh-Galuh semua ini, mahasiswa Galuh ini juga melakukan hal yang sama di DPRD Kabupaten Ciamis. Oh. Jadi mungkin langkah ke depan ya tetap akan menyuarakan hal ini. Oke. Baik itu mungkin nanti teman-teman yang memiliki pengetahuan lebih, konsentrasi lebih di bidang hukum, mungkin akan menerjunkan diri ke sana gitu ya. Atau tetap memberikan dukungan moral lah. Bagaimana caranya supaya keadilan terkait masalah peristiwa ini bisa ditegakkan. Pemimpin beliau sebagai pemimpin adat almarhum gitu ya, juga ya kita paham lah Bang, namanya kepala itu, ya, pimpinan itu, walaupun raja yang dimaksud bukan seperti raja di Yogyakarta misalnya kan, beliau ini bukan raja yang punya otoritas atas sebuah wilayah, bukan. Gitu. Tapi yang dipilih oleh para pupuhu, oleh para pemimpin-pemimpin kabuyutan untuk menjadi perwakilan wawali gitu, kerajaan Galuh gitu kan. Otomatis itu juga sebagai simbol kehormatan. Betul dari kan? Kerajaan. Betul. Makanya wajar ketika peristiwa ini terjadi, ya kami marah, greget, tersinggung, sedih gitu ya. Tapi kemudian alhamdulillah respon masyarakat Galuh, para sesepuh gitu ya, sangat bijaksana sekali dalam menyikapi persoalan ini. Tapi penekanannya adalah apapun itu, mudah-mudahan penegakan hukumnya bisa sampai ya kan mendapatkan keadilan. Ini marwah, ini kehormatan. Selain beliau sebagai individu,
yang memiliki lahan tersebut, ya kan? Tapi dimensi lain beliau adalah pemimpin bagi pemimpin adat bagi masyarakat Galuh. Galuh. Gitu. Peristiwa wafatnya beliau ini sangat menyinggung gitu, Menyinggung dan dibilang aneh ya. aneh gitu kan. Wajar kalau misalnya kami Ya. tidak bisa menerima dengan begitu saja. Ya. Ada hal yang janggal gitu. Ada aparat penegak hukum di situ, ya kan? Tapi terjadi ya keributan dan ada korban jiwa gitu. Terus ngapain mereka? Apalagi Kang, tadi diceritakan sebagaimana istri almarhum menceritakan bahwa jurusita menyeret ya. Ya dibekap, nanti ada Dibekap. videonya Bang. Iya kan? Dibekap Nah, gitu. itu kan kita bertanya-tanya, jangankan Kang Arif sebagai generasi muda Galuh, saya yang dari luar sebagai seorang aktivis, kita sebagai anak muda lihat, kamu datang sitah tanah atau berantem kan kira-kira begitu, atau ajak berantem kan kira-kira begitu. Ini kan ada yang salah. Ya, Gitu. Kesalahan itu yang perlu harus jadi catatan sebenarnya ya untuk kalau ngelihat ini apa? Kok Galuh? Ini rokoknya rokok Galuh ini. Oh. Saya malah promosi ini jadi ini rokok baru teman-teman. Rokok Galuh ini Galuh Jaya ya. Ini ceritanya panjang ini. Ini pabriknya di Bandung. Oh gitu. Dan di kedai si Koci ini jualannya cuma rokok ini kan. Ini harus dicoba dulu. Harus coba dulu. Jadi jangan ngaku orang Galuh kalau nggak ngisep rokok ini. Oh gitu. Oh ya? Sorry Kang, Bang jadi kepotong. Lanjut. Nanti habis podcast kita habis cerita ini kita bisa cerita soal rokok ini. Berarti saya agak bangga sedikit kan. Saya dari Maluku, tepatnya di Pulau Seram lagi kan, Seram bagian timur. Jauh itu dari Ambon itu kan. Tapi saya lebih dapat rokok Galuh duluan daripada orang asli Galuh. Oke Kang. Kembali ke momen saat ya ini tidak bermaksud apa gitu ya. Seperti yang ada di video tersebut gitu. Gimana ya menjelaskannya? Jadi ada kelompok OTK, orang tidak dikenal. Ya. Gitu jadi yang melakukan upaya penerobosan, rusuh dan segala macam ini OTK. Orang tidak dikenal, tidak menggunakan atribut instansi manapun, ya baju preman, istilahnya baju preman gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu juga yang kami sesalkan gitu ya. Apakah memang harus seperti itu prosedurnya gitu ya, melibatkan kelompok di luar dari pengadilan, di luar daripada pengadilan itu dugaan saya dugaan saya tuh mereka ini kelompok di luar pengadilan gitu ya. Nanti mungkin polisi bisa membuktikan itu tapi kemudian polisi di lokasi itu yang saya sesalkan juga. Seharusnya nih Bang ya sebagai bentuk penghormatan gitu ya, Pak Kapolri ini berstatement dong, minimal ucapan belasungkawa lah kalau nggak mau minta maaf. Iya betul. Sampai sekarang belum ya? Belum. Gitu. Ya mudah-mudahan ini juga jadi bahan evaluasi untuk Polri ke depan. Mudah-mudahan terjadinya peristiwa ini itu menyebabkan perbaikan SOP ya kan, untuk langkah Polri selanjutnya dalam mengawal kegiatan-kegiatan eksekusi semacam ini. Bagaimana Polri harus lebih sigap lagi menilai situasi mana yang berpotensi membahayakan, berpotensi jatuhnya korban jiwa gitu ya. Dan disitulah masa aparat keamanan negara kalah dari orang yang masyarakat biasa lah kira-kira begitu ya. Gitu. Yang akhirnya rakyat juga jadi korban kan begitu. Oh ya, saya juga perlu menyampaikan kepada masyarakat Galuh ya, Kang ya, bahwa yang dilihat di video itu orang-orang tidak dikenal menggunakan seragam baju bebas ya, baju preman itu
kita tidak boleh gimana ya, membawa sukunya. Oke. Gitu ya. Mungkin itu bagian dari profesi dia, Terus, ya, dibayar atau apa gitu kita ya. nggak tahu tuh. Nggak tahu kan? Ya, yang tahu pengadilan tuh. Ya, biar nanti polisi gitu. Jadi Ya. jadi mereka hadir dan membuat rusuh di situ itu tidak mewakili. Ya, ya. Tolong memahami situasi tersebut pada kaidah-kaidah hukumnya, Ya. tidak bicara pada wilayah kesukuan gitu. Di setiap suku juga ada orang baik Ya. dan ada orang yang kurang baik ya. gitu. Kalau Itu. umumnya ada orang jahat dan orang baik kan. Iya, coba bayangin Bang, seandainya tidak ada penjahat, itu nggak berarti lagi orang baik. Tahu? Kiamat udah dekat. Jadi saya bilang kalau kiamat dekat itu berarti orang jahat semua. Kiamat ada itu kalau satu tempat itu orang jahat semua atau orang baik, Baik semua. semua, betul. Itu udah kiamat. Tapi itu catatan buat kita semua sebenarnya. Kalau saya lihat dari catatan tadi adalah bagaimana satu ya, kepolisian terus oknum ya di kejaksaan yang tadi sampai dia bisa datang bukan urusan eksekusi, tapi kalau dari cerita tadi saya bilang kok ajak berantem itu kan, kalau dengan cara begitu kan. Iya. Ya, mungkin ada prosedur-prosedur yang biar nanti pihak kepolisian untuk mengkaji kembali apakah yang dilakukan pada saat hari itu kesalahan-kesalahan sebelah mana, Ya. biar pihak kepolisian yang mengkaji. Tapi saya bersyukur DPR RI Komisi 3 menggelar RDPU dan mengawal jalannya kasus ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Komisi 3 DPR RI, terutama Pak Habibur Rahman yang pada saat itu memimpin sidang atas atensinya terhadap peristiwa yang menimpa Raja Galuh Raden Rasih Hanif Radinal almarhum ini. Itu luar biasa sekali. Ya, wah, saya nonton di di handphone itu saat RDPU kan ada perwakilan dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara itu kan, ingin berstatement, dipotong, tidak diberikan kesempatan oleh Pak Habibur Rahman, tapi mungkin karena ngejar waktu gitu, nggak masalah gitu. Padahal mungkin yang ingin disampaikan oleh FKSN ini kaitannya dengan status beliau sebagai tokoh adat, budayawan gitu ya, Raja Galuh gitu. Itu juga menurut saya satu poin yang penting DPR harus dengar. Gitu. Tapi walaupun tidak dengar di forum RDPU, mungkin pesan di sini akan bisa sampai ke sana atau di media-media lain gitu ya. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran dan menjadi atensi. Betul. Semua pihak. Gitu, Bang. Itu Bang. Baik. Manis Bang. Kang, memang sama seperti saya dan Kang Arif, orangnya manis-manis. Baik kawan-kawan, itu cerita singkat ya. Kalau saya bilang ini cerita singkat, semoga pesan ini bisa sampai ke yang pertama ya, tadi aparat keamanan, terus pengadilan dan oknum-oknum ya sebenarnya, baik di kepolisian, di pengadilan maupun mafia-mafia tanah ini. Dan yang terpenting adalah ini catatan buat Mas AHY sebagai Menteri BPN ATR kan begitu. Teman-teman Majelis Proklamasi, itu dari Majelis Proklamasi apa yang teman-teman dengar tadi, semoga bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua bahwasanya mafia tanah masih banyak yang berkeliaran dan oknum-oknum aparat keamanan juga masih banyak berkeliaran. Semoga di kepemimpinan Pak Prabowo ke depan dan Mas Gibran ini bisa kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Kalau ada mau cerita, mau diskusi tentang apa saja Kang di Majelis Proklamasi, silakan bisa komentar atau ikuti sosial media. Sekian, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih Kang. Waktunya sukses terus. Jadi ini rokok Galo ya. Iya, Galo.